Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 5 Juni 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini saudara, mari kita awali dengan mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa saudara, kita beri senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia hadir diutus Bapa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Tobit 1 ayat 1a dilanjutkan dengan ayat 2a dan bab 3 ayat 2 ayat 1b sampai dengan 8 dan Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam kehidupan yang kita jalani ini saudara, haruslah dengan suatu perencanaan yang matang saudara. Mau membangun rumah misalnya saudara, kita haruslah mempersiapkan segala rancangan rumahnya saudara. Anggarannya berapa, pembangunnya siapa yang mungkin dapat menjalani proyek ini. Atau juga saudara mungkin kita ingin berwisata bersama keluarga ke suatu tempat saudara. Tentunya kita juga harus mempersiapkan segala-galanya saudara. Dari tempat penginapan saudara. Ataupun hotel yang akan kita nginapi. Jalan yang kita tempuh dan lain sebagainya saudara. Agar dalam perjalanan dapat berjalan lancar. Dan kita dapat berwisata dengan penuh sukacita. Demikian halnya dalam hidup ini saudaraku yang terkasih. Supaya kita dengan baik menjalani, tentu kita tidak asal hidup saja. Jika kita asal-asal menjalani hidup ini saudara, kita bisa menjadi lelah sendiri saudara. Namun tidak tahu apa yang akan dikejar. Kita susah memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Dari perumpamaan Injil hari ini saudaraku, Yesus menyampaikan, mengajarkan kepada kita semua untuk dapat tahu diri. Siapa kita? Di mana kita hidup? Siapa yang memberi kita kehidupan? Kita hidup di mana? Dan apa tujuan hidup kita? Supaya kita tidak seperti pekerja-pekerja upahan yang tidak tahu berterima kasih saudara. Tidak mempunyai arah hidup ke depan. Tak tahu bagaimana mengusahakan garapan yang dipercayai kepadanya. Juga tak bersyukur dan berterima kasih. Kita lihat, setelah tiba musimnya, pemilik kebun menyuruh seorang hamba kepada penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Markus 12 ayat 3. Saudaraku yang terkasih, tidak hanya satu hamba saja disuruh menghadap para penggarap. Kita lihat saudara, berapa banyak utusan Allah, para nabi yang diutus dalam keselamatan. Berapa banyak pula mereka yang dibunuh saudara. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Markus 12 ayat 6. Bapa pun mengutus putranya sendiri yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita saudara. Namun apa yang terjadi? Iblis tak suka. Dengan caranya iblis memakai manusia-manusia yang telah gelap mata, buta rohani. Injil dalam perumpamaannya menyampaikan, tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar ke kebun anggur itu. Markus 12 ayat 7 sampai dengan 8. Saudaraku, inilah para ahli Taurat dan Farisi, juga pemuka-pemuka agama yang tak terima putra terkasih Allah Yesus Kristus ini saudara. Oleh bujuk rayu melalui
oleh bujuk rayu iblis, saudara, melalui Yudas, Yesus pun ditangkap dan dibunuh, saudaraku yang terkasih. Secara tak sadar kita pun masa kini masih menyakiti dan membunuh Tuhan kita Yesus Kristus dengan berbagai sikap-sikap kita yang menolak Yesus. Dengan sikap amarah kita, iri hati, kebencian terhadap sesama, saudara, kita semakin menyakiti Yesus dan membunuh Yesus. Dengan dendam yang kesumat menyakiti sesama, kita pun semakin menyakiti Yesus, saudara. Dengan kesombongan kita pun, saudara, kita telah berperilaku seperti para penggarap-penggarap yang menyakiti hamba-hamba yang diutus. Kita menyakiti, bahkan menambah luka-luka di sekujur tubuh Yesus, merobek-robek kulit tubuh Yesus, dan semakin dalam kita menombak lambung Yesus, saudara. Tidak tahukah kita ini mengharapkan Dia sang junjungan kita, sang juru selamat, saudara. Dia hadir ke dunia diutus Bapa untuk menyelamatkan kita semua. Dia hadir dalam kehidupan kita untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Apa yang kita balas, saudara? Kita tak bedanya dengan penggarap-penggarap kebun yang dipercaya, yang tak bersyukur dan berterima kasih. Kita butuh penopang yang kuat, saudara, untuk menopang kehidupan kita agar tidak terjatuh di dalam dosa. Dan dialah, saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus yang menopang kita. Dialah batu penjuru dalam kehidupan ini. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Markus 12 ayat 10. Sebuah bangunan, saudaraku yang terkasih, dapat kokoh berdiri tentu karena memiliki penopang yang kuat, yaitu pondasi dan tiang. Demikian halnya di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesuslah batu penjurunya. Hidup ini tidak akan sempurna, saudara, tanpa Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Jika kita mau kehidupan kita kuat dalam menghadapi segala goncangan, saudara, badai topan yang menerpa, kita harus ditopang oleh batu yang kuat, yaitu batu penjuru yang telah dibuang orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan kita. Dari perenungan hari ini, saudaraku, dapat kita simpulkan bahwa kita tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh batu penjuru untuk menopang kita. Batu penjuru itu adalah Yesus Kristus sendiri, saudara. Seperti apapun keadaan kita sekarang, kita tidak bisa berkata bahwa aku sudah kaya, aku sudah mendapat yang kuinginkan dalam hidupku, dan tidak membutuhkan Yesus. Namun, saudaraku yang terkasih, kita harus ingat bahwa kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup ini tidak bisa kita timbang dengan dunia ini. Kehidupan ini tidak akan indah dan berarti tanpa Tuhan Yesus. Dan kehidupan yang kita jalani pada akhirnya, saudara, akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan Yesus itu. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita adalah pekerja di ladang-ladang Tuhan yang akan selalu mendapatkan kehidupan ini dari kuasa dan kasih Tuhan. Tidak akan berkekurangan orang yang bekerja di ladang Tuhan. Tuhan Yesus adalah batu penjuru yang selalu menopang kita membangun kehidupan dunia ini. Mari, saudaraku yang terkasih, kita mau selalu bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita mau selalu setia dan taat mengikutinya. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Dengan kasih-Mu yang besar, dengan mau menyerahkan nyawa-Mu untuk menyelamatkan diri kami
dari kebinasaan. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing dan memimpin kami untuk tahu lebih bersyukur dan selalu tetap setia dan taat mengikuti Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.